Lo sebagai high value man wajib belajar kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, verbal maupun non-verbal. Lo wajib banget mempelajari kekerasan. Gue nggak mau denger alasan lo. Kenapa seorang high value man harus mempelajari kekerasan? Bukannya kita nggak perlu menjadi pria destruktif dan kriminal. Gue akan jelaskan bro, kenapa lo harus mempelajari kekerasan. Gue sendiri mempelajari kekerasan bro. Gue mengkoleksi banyak senjata tajam. Ada blues knuckles, ada pedang, ada pisau belati, ada juga senjata yang paling berbahaya di dunia. Gue juga ada kukri. Gue nggak mengajarkan lo semua untuk menjadi pria yang sadis dan biadab melalui video ini. Kenapa gue menyarankan lo harus mempelajari kekerasan? Ini alasannya. Salah satu keahlian yang membuat lo beda dari kebanyakan pria adalah mempelajari bela diri. Mempelajari bela diri sama saja lo mempelajari kekerasan. Pelajari bela diri apapun lo. Bila lo mempelajari bela diri, lo akan bisa melindungi diri lo, keluarga lo, bahkan orang tersayang lo. Lo kebayang nggak ketika lo tengah berjalan dengan pacar lo, ada yang mengancam lo berdua, tapi lo bisa melawan dia? Gue jamin pacar lo itu akan sangat nempel kepada lo. Karena wanita ingin memiliki pria yang bisa membuatnya merasa aman. Caranya adalah dengan mempelajari kekerasan. Pelajari bela diri bro. Karena dengan itu lo mempelajari kekerasan yang terkendali. Di saat kita bepergian, kita akan sering dengan tangan kosong bro. Gak mungkin kan di saat bepergian lo membawa pisau lipat yang ada lo bisa ditanyain polisi karena memiliki senjata tajam. Oleh karena itu lo harus mempelajari bela diri bro. Tubuh kita adalah senjata yang sangat mematikan. Lo harus mempelajari cara menggunakan tubuh lo itu menjadi bahaya. Pelajari boxing, muay thai, kickboxing, atau lainnya. Gue sendiri berniat untuk mempelajari kickboxing bila gue memiliki dana. Jangan hanya mempelajari bela diri menggunakan tangan, tapi juga kaki bro, sehingga seluruh tubuh lo berguna. Lo gak harus takut bila lawan lo lebih kuat. Bila seseorang sudah jatuh, mereka akan sulit untuk bangun. Oleh karena itu, di saat lo harus bertarung di jalanan, segera jatuhkan lawan lo. Karena bila mereka sudah jatuh, susah bro untuk bangkit lagi. Apalagi bila pukulan dan tendangan lo kuat, hanya perlu one hit, mereka tidak akan mampu bangun lagi. Pelajari titik vital tubuh manusia. Karena gue mempelajari ini agar di saat gue harus bertarung, tak akan berjalan dengan aman, dan gue bisa melumpuhkan mereka. Gue berkata, kekerasan secara non-verbal alias melalui ucapan. Hal ini bisa lo gunakan untuk melawan seseorang bro, tapi peluangnya gak begitu besar. Di saat lo diancam, itu saja sudah kekerasan verbal dan non-verbal. Tetapi bila lo lawan secara non-verbal, kemungkinan musuh lo mundur kecil bro. Tapi kekerasan non-verbal bisa lo pelajari untuk menghancurkan mental musuh lo. Karena bila mental musuh sudah runtuh, mereka akan buyar cara pikiran maupun semangat. Kekerasan non-verbal bisa lo gunakan untuk mengancam musuh lo. Seperti dia mengancam lo dengan pisau, langsung lo cekik dia keras sampai sulit bernafas. Katakan ucapan yang sadis hingga mentalnya hancur. Gue ingatkan lagi, ini peluangnya nggak besar bro. Ada baiknya lo bisa mengancam dan melawan juga, sehingga dia mendapatkan pelajaran luar dan dalam. Kita semua pasti cinta damai bro, tapi pasti ada aja yang ingin merusak kedamaian dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan rasa takut melalui menyebarkan kekerasan. Cara melawan itu adalah dengan mempelajari bela diri bro. Lo nggak harus mengatakan lo nggak butuh bela diri, terutama lo seorang pria. Seorang pria wajib bisa melindungi orang tersayang mereka. Selain mempelajari tangan kosong, lo juga harus mempelajari cara menggunakan senjata bro. Senjata tumpul, senjata tajam. Bila lo memiliki dana yang banyak, lo bisa memiliki senjata api. Tapi untuk senjata api di Indonesia susah bro untuk ngurus surat kepemilikan senjata api. Untuk memastikan bahwa lo bukan orang yang salah untuk memegang senjata api. Gue sendiri memiliki banyak senjata tajam karena di Indonesia sendiri hal kecil seperti ini luput dari perhatian pemerintah. Gue sendiri memiliki banyak senjata tajam karena gue seorang pecinta senjata tajam dan juga gue tahu cara menggunakan senjata tajam tersebut. Gue sendiri mempelajari kekerasan sudah di tahap yang mengerikan bro. Gue mengatakan bahwa tahap gue mempelajari kekerasan ini sudah mengkhawatirkan, tetapi gue memilih menggunakannya dengan bijak. Pengetahuan gue jadikan sebuah karya tulis. Gue jadikan cerita detektif dan teka-teki. Walau gue memiliki senjata tajam dan gak ada yang gue gunakan untuk kekerasan, kukri yang gue miliki berubah fungsi untuk menebang pohon di rumah. Senjata tajam yang lain gue gunakan untuk mempraktekkan seorang instruktur mengajar melalui YouTube. Kejahatan di dunia ini akan selalu ada bro. Seorang pria wajib bisa melindungi diri sendiri dan juga keluarga. Bahkan Nabi pun menyarankan umatnya untuk mempelajari bela diri, karena Nabi sendiri pun mempelajari gulat dan pernah mengalahkan seorang pegulat yang tak terkalahkan. Gue mewajibkan lo untuk mempelajari kekerasan adalah dengan tujuan lo bisa melindungi diri lo, keluarga, dan juga orang tersayang. Bela diri adalah salah satu skill yang tak semua orang pelajari bro. High value man wajib mempelajari bela diri bro, karena wanita menyukai pria yang bisa melindungi dirinya. Value lo akan menjulang amat tinggi di mata mereka. Selain itu juga lo bisa membuka tempat mengajar bela diri, karena takdir gak ada yang tahu. Bisa aja lo diambil buat main film dan mengubah hidup lo selamanya. Aktor Iko Uwais dulunya adalah ia seorang sopir truk, tapi karena Gareth Evans melihat dia sangat keren dengan silat yang ia pelajari, ia pun bermain dalam film Merantau pada tahun 2009 lalu. Sekarang lo lihat sendiri kan hidup Iko Uwais seperti apa. Bahkan ia main pada film The Expendables 4. Itu semua karena apa? Bela diri bro. Jadi pelajarilah bela diri, karena satu skill terapan yang lo miliki pasti akan berguna seumur hidup lo. Nisi fortes homines praesen mundi, ora et labora.